Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Swatuna Sana, NIM 20383022156. Program studi Perbankan Syariah kelas C. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup akhlak. 3 kandungan pokok dalam Islam: 1 akidah, 2 syariah, 3 akhlak. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti, dan tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah berasal dari kata bahasa Arab akhlak, bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang menolongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pikiran terlebih dahulu. Ciri-ciri akhlak: 1. Akhlak adalah keadaan tetap dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. 2. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku dengan mudah tanpa dengan usaha. 3. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. 4. Akhlak bisa dihukumi dan dinilai. 5. Akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa, tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas, tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak: 1. Akhlak bukan hanya membahas tentang benar atau salah, akan tetapi menitikberatkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak yaitu pemahaman tentang yang baik tentang akhlak atau moral knowing, komitmen pada akhlak atau moral feeling, dan penerapan akhlak atau moral action. Sumber-sumber akhlak yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis Nabi, 3. Akal, 4. Naluri, 5. Pandangan masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yaitu 1. Akhlak kepada Allah, 2. Akhlak kepada diri sendiri, 3. Akhlak kepada keluarga, 4. Akhlak terhadap tetangga, 5. Akhlak terhadap kepemimpinan, 6. Akhlak terhadap lingkungan. Tujuan ilmu akhlak yaitu pemahaman yang baik tentang akhlak, moral knowing, dan komitmen pada akhlak, moral feeling, atau penerapan akhlak, moral action. Sumber-sumber akhlak: 1. Al-Quran, 2. Hadis Nabi, 3. Akal, 4. Naluri, 5. Pandangan masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yaitu 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Akhlak kepada diri sendiri, 3. Akhlak terhadap keluarga, 4. Akhlak terhadap tetangga, 5. Akhlak dalam kepemimpinan, 6. Akhlak terhadap lingkungan. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, kata etika dan moral memiliki pengertian yang serupa, yaitu sama-sama membicarakan tentang perbuatan dan perilaku manusia, ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasi, etika lebih bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai.
Sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perilaku seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandang perilaku secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores atau adat istiadat yang mencakup habits dan kostum. Moral ada dua macam, satu moral murni, dua moral telapan. Moral murni yaitu moral yang terdapat pada seseorang manusia sebagai suatu penjawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni bisa disebut juga dengan hati nurani. Moral terapan yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter memiliki arti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Orang yang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian dan akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Dan dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, yaitu etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang masalah, perbuatan atau tingkah laku manusia. Mana yang dapat dinilai dengan baik dan mana yang dapat dinilai dengan tidak baik. Sedangkan secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Etika tidak membahas tapi membahas tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dengan yang benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.